Baik, tadi ada kendala sedikit. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, ulama, ustadz, dan tim. Maaf Ustadz, mau tanya gimana caranya anak punya role model atau role mode untuk bisa rajin sholat pada waktunya dan ke masjid, sedangkan ayahnya kerja selalu kena shift, apalagi kalau shift malam, pulang pagi kemudian tidur. Kadang suka kebablasan sholat zuhurnya di waktu terlalu jauh dari adzan, karena beliau beralasan ngantuk berat banget saat adzan zuhur. Saya sudah mengingatkan kepada anak, tapi balik lagi kadang suka beralasan ayahnya belum jalan ke masjid. Jazakallahu khair Ustaz, semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Alhamdulillah atas pertemuan dan terima kasih atas doanya. Dan semoga penanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kembali lagi bahwa Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Dan penjagaan kepada Anda dijelaskan sebagian para ulama, Anda dan anak keturunan. Karena anak gak bisa dipisahkan dari diri kita. Itu darah daging kita. Maka berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita punya kelemahan teknis, kekurangan teknis, maka justru harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian. Orang yang punya masalah kesehatan semakin berat masalah kesehatannya, maka dia semakin butuh dokter yang semakin jago, semakin berilmu. Tapi kalau masalah kesehatannya ringan-ringan, mungkin bisa ditangani oleh banyak pihak. Tapi kalau semakin pelik masalah kesehatannya, itu semakin mengkerucut, nggak bisa sembarangan. Dan jadi dia semakin butuh dengan pihak yang sangat dalam ilmunya. Maka ketika kita punya banyak kendala dan banyak kekurangan teknis, maka di saat itulah kita semakin harus menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan beralasan dengan kekurangan itu untuk melalaikan hak Allah. Justru sebaliknya, harus lebih dekat. Karena kita butuh banyak bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika waktu kerja nggak bisa ditentukan atau nggak bisa pakem dalam sebuah pola, dan itu kekurangan khususnya dan diantaranya kekurangan dalam mendidik anak, maka jagalah hak Allah Subhanahu wa taala lebih kuat lagi. Ini salah satu kondisi di mana kita harus lebih dalam menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi jaga khususnya sholat zuhur dalam konteks ini. Ngantuk berat ya, tapi kalau sesekali ini, tapi kalau itu terjadi setiap saat, hendaknya diperbaiki. Lalu yang berikutnya, perbanyak isti'anah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak minta tolong kepada Rabbul Alamin. Dan kita sebagai arahnya ini kan yang bertanya ibunya ya. Bahwa ya udah ibunya banyak minta tolong dan lakukan kotak job desk kita atau kewajiban kita semampu kita. Jadi begitu ngelihat ayah belum bisa jadi ayahnya anak-anak belum bisa jadi teladan, atau suami belum bisa jadi teladan, lalu anak berdalih dengan ayahnya, itu jangan sampai kita jadi semakin terpuruk. Justru sebaliknya, kita harus semakin semangat gitu. Karena
karena peran semakin besar. Jadi jangan ibunya semakin akhirnya nyerah, ilfil, moody, nggak punya semangat karena terbawa suasana itu tadi, suami alasan ngantuk, anak alasannya suami. Ya udah, kita lah yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelita di dalam rumah kita dalam konteks sekarang. Jadi harus lebih semangat, lebih banyak doa, lebih beribadah, lebih positif, dan jelaskan bahwa orang tua itu punya kelebihan dan kekurangan. Teladani kelebihan orang tua dan perbaiki kekurangan orang tua. Dan teladan kita yang paling tinggi dari manusia adalah Rasulullah SAW. Kamu teladani Rasulullah SAW. Selain Rasulullah SAW, apalagi orang tuamu tuh banyak plus minus. Gitu loh, banyak plus minus. Plusnya diambil, minusnya diperbaiki. Jangan, dan seringkali itu tadi kan, jangan kamu plusnya nggak diambil, minusnya dijadikan dalih dan pembenaran. Kamu nggak akan maju seperti itu. Dan nggak ada orang tua yang sempurna. Jadi terus berjuang. Jangan menjadikan ketidak performnya pihak lain sebagai alasan kita untuk melakukan hal yang sama. Karena kita kan dihisab masing-masing di hari kiamat. Maliki yaumiddin, hari hisab itu hak. Dzalikal yaumul haq. Itu hari yang pasti terjadi dan kita baca itu setiap hari. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Jadi itu yang harus terus ditanamkan, dan banyak, dan sabar. Sebagaimana kita sampaikan bahwa ketika Allah perintahkan kita mendidik keluarga dan anak, khususnya anak, dan khususnya memerintahkan atau mendidik mereka untuk sholat, Allah nggak mengatakan dengan kata sabar. Allah menggunakan kata istibar, dan istibar lebih berat dan lebih panjang daripada kesabaran. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkan anak Anda melakukan salat wastabir 'alaiha, dan istibarlah. Dan istibar lebih dalam, lebih panjang, lebih berat daripada sabar. Makanya yang jadi masalah seringkali kita tuh membuat sebuah keputusan tapi nggak ngerti, dan yang lebih parah nggak mau ngerti tentang konsekuensinya. Kita kalau memutuskan untuk berumah tangga atau menjadi orang tua atau berusaha, walaupun sekali lagi keputusan melangkah untuk menjadi orang tua belum tentu berhasil, tapi kita nggak bicara apa yang Allah takdirkan lah, kita bicara diri kita. Kalau kita sudah putuskan saya akan melangkah ke rumah tangga, membangun rumah tangga, lalu menjadi orang tua, ya konsekuensinya kita harus punya sifat bukan hanya sabar, istibar. Gak bisa hanya cuma pengen nikah, pengen punya anak, gak bisa lucu, semua berantakan. Ketika Allah bicara konteks rumah tangga dan keluarga, Allah berfirman dengan kata wastabir 'alaiha, dan istibar. Artinya ini panjang. Kalau Anda nggak bisa, itu tadi. Kalau kita selama ini gitu loh, latihannya lari sprint 100 meter, ya jangan coba-coba ikut lari maraton 42 kilo. Ya Anda nggak akan finish. Anda nggak pernah latihan itu dan Anda nggak ngerti cara tekniknya. Kalau Anda ingin ikut lomba maraton, ya Anda harus latihan dulu dan berproses itu. Istibar itu maraton, sabar yang maraton itu diantara mana istibar? Istibar itu sabar bukan 1-2 hari, bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 tahun bisa jadi. Istibar itu sabar yang panjang, sabar maraton. Jadi kalau Anda atau kita memutuskan saya mau menikah, dan menikah itu arahnya punya anak, ya Anda punya sifat istibar apa enggak? Dan kalau nggak punya, memperjuangkan itu atau tidak?
Kalau itu nggak punya dan nggak mau punya dana, kerjanya nuntut pasangan atau nuntut suami untuk jadi role model di hadapan anak-anak, dia kerjanya nuntut aja. Dan kita pun nggak sabar, apalagi istibar, ya nggak akan pernah berhasil, nggak pernah berhasil. Karena Allah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluarga Anda, istri atau anak, untuk sholat, atau istri dan anak untuk sholat, dan istibarlah. Jadi bicara tentang istri atau bicara tentang anak itu harus pakai istibar, harus pakai istibar. Bahkan di antara keterangan para ulama tafsir seperti As-Sa'di, was-sabru ma'aha daiman. Nah itu. Anda harus sabar ngadepin gejolak emosi dan dinamika dalam memerintahkan daiman. Daiman itu selama-lamanya, selalu gitu loh. Daiman, selalu gitu loh. Nggak boleh, nggak aku 1 tahun aja ya, aku 2 tahun, ini udah cukup, ini udah tahun ketiga. Daiman, istibar tuh selalu harus sabar gitu. Jadi nggak gampang. Jadi jalanilah konsekuensi dari keputusan kita. Keputusan kita. Gak bisa demikian. Kayak banyak masalah tuh itu. Bukan ya pasangan kita masalah atau anak kita masalah. Tapi masalah terbesar dalam diri kita bukan mereka. Kita juga masalah, atau kita juga bermasalah, itu pokoknya. Dan di antara masalah kita nggak punya sifat sabar apalagi istibar, tapi nekat mau nikah dan menggebu-gebu punya anak gitu, tapi nggak punya istibar. Nasallahu alaihi gitu. Cuma pengen enaknya aja, manusia kan gitu. Saya nggak mengatakan penanya ya, ini lagi bicara diri sendiri dan kita semua sebagai pendengar. Kita tuh sukanya enaknya aja. Nikah tuh pengen enaknya aja. Uang pengen enaknya aja. Bisnis pengen enaknya aja. Jabatan pengen enaknya aja. Gitu loh. Tapi sisi yang gak enaknya gak mau tahu gitu. Seringkali gak mau tahu. Pengennya enak aja. Begitu kerja. Padahal hidup gak bisa begitu. Hidup itu selalu 2 sisi. Gitu. Hidup itu selalu 2 sisi. Selalu ada sisi yang sebaliknya, sebagai bentuk ujian. Nah kita seringkali nggak mau ngejalanin itu. Jadi terus jalan dan terus istibar. Allah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga, tim Imam Nawawi, para ulama dan kaum muslimin. Amin wa rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Jika seseorang merasa bahwa dirinya banyak dihukum Allah disebabkan penyakit hati seperti merendahkan orang lain padahal rasa itu sudah dilawan, bagaimana ya Ustaz? Syukran dan jazakallahu khairan wa iyyakum. Begitu yang bertanya. Kalau kita selalu melawan, maka insya Allah nggak ada masalah. Selama itu hanya besitan terus dan kita ngelawan dan ngelawan. Dan kita tidak membiarkan itu menjadi mengkristal, atau itu menjadi azam, menjadi tekad, menjadi kesimpulan atau sikap atau karakter yang bulat atau yang diinikan di dalam diri kita. Jadi kenapa? Karena itulah hakikat dari al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid sejati adalah orang yang melawan dirinya, berperang dengan dirinya, berjihad dengan dirinya agar tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Itu poin. Jadi selama dilawan dan selalu terjadi peperangan dalam diri kita, nggak masalah.
Justru itulah hakikat dari jihad dan kita dapat pahala. Itu pahala, bukan dihukum itu. Selama dilawan ya. Itu mendapat pahala jihad, kata Nabi SAW. Tapi masuk ke dalam diri saya nih Ustaz. Itulah hakikat innallaha tajawaza li ummati amma waswasat au haddathat bi anfusuha ma lam ta'mal bihi au tatakallam. Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melewatkan atau memaafkan gitu lah. Dibiarkanlah sama Allah. Jadi nggak dihukum. Innallaha tajawaza. Allah nggak hukum itu. Dilewatin aja. Siapa yang nggak dihukum dan dilewatin aja? Allah tidak menghukum umatku terhadap apa yang menjadi was-was dirinya dan apa yang dibicarakan oleh nafsunya atau pikirannya, malam ta'mal bihi au tatakalam, selama dia tidak amalkan dan tidak bicarakan. Gitu. Selama nggak diungkapkan dengan perbuatan, dengan upaya, dengan action gitu, atau diucapkan, itu aman. Maksud hadis ini apa sih? Maksud hadis ini adalah dijelaskan oleh Ibnu Hajar atau para ulama yang lain, nafyul haraj amma yaqa fi nafsi hatta yaqal amal bil jawari. Meniadakan kesulitan atau itu tadi tidak menghukum sesuatu yang ada dalam jiwa kita atau nafsu kita selama tidak dieksekusi atau selama tidak diamalkan, selama tidak berbuah action atau perbuatan dengan jawari atau tidak diucapkan dengan lisan. Dan yang dimaksud dengan apa yang ada dalam diri kita dijelaskan oleh para ulama lain, fihi annal wujuda dhihniya la athara lahu, gitu loh, bahwa hal-hal yang terbesit di dalam pikiran, yang ada dalam pikiran itu nggak ada dampaknya, nggak akan dihukum. Dan maksudnya adalah ada di pikiran terus dibuang, gitu. Ada di pikiran terus dilawan. Ada di pikiran enggak ini nggak boleh. Gitu. Misalnya kita ngeremehin orang, enggak ini nggak boleh. Ini haram, dilawan gitu. Nanti Allah uji saya. Ini ngeremehin, ini jangan saya sombong. Jadi terus dilawan. Itu no issue. Tapi kalau dibiarkan, semua penyakit itu kalau dibiarkan nanti naik stadiumnya. Gitu loh. Nah kalau udah next stadiumnya jadi sebuah keujuban atau kesombongan, ya kena. Walaupun dia nggak pernah ngomong, karena sebenarnya orang sombong nggak ngomong, diem aja. Tapi dalam hatinya dia lebih rendah dari sana. Di sini orang siapa sih? Gitu. Semua orang direndah sama dia, dan bisa jadi dia nggak ngomong, karena itu sudah mengkristal. Nah sebelum itu terjadi dan itu dilawan terus dan itu hanya besitan-besitan di dalam pikiran, di dalam hati, insya Allah aman. Makanya hidup itu setiap harinya harus ada peperangan dengan diri sendiri. Itu kalau kita mau jadi orang baik. Nggak ada damai. Karena Nabi SAW, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu orang yang berjihad, berperang melawan dirinya sendiri agar tetap on track. Kapan kita hatinya kotor atau kita terjebak sama syaitan? Ketika nggak ada peperangan itu dalam diri kita. Kita rasa udah ada di comfort zone, kita santai, kena. Syaitan itu nyerang terus. Dengan strategi ya, Khannas itu dalam surat An-Nas. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi itu, dan semoga penanya justru dapat pahala asal dilawan, jangan dibiarkan begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat, ampunan dan keberkahan ilmu untuk Imam Nawawi, para ulama, termasuk ustadz, keluarga dan tim seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas doanya.
Saya baru menikah namun tidak ingin punya anak terlebih dahulu, menunda lantaran belum selesai dengan diri sendiri. Dan juga karena belajar dari pengalaman orang tua kami, saya dan istri kepada kami dan saudara-saudara kami dalam mendidik dan bertanggung jawab tanpa menghilangkan segala kebaikan orang tua tentunya. Apakah keputusan ini keliru? Kami jadi belajar untuk belajar dan bersiap-siap terlebih dahulu karena kami aware bahwa memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar sampai kita meninggal. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam bahwa anak adalah investasi orang tua? Karena berdasarkan pengalaman dari orang tua kami kepada kami, mereka menuntut balik ke kami setelah punya kerjaan dan uang dengan alasan karena mereka telah melahirkan kami, membesarkan dan mendidik. Maksud saya, kita sebagai anak yang baik juga pasti paham dan dengan sendirinya pasti akan memberikan yang terbaik tanpa diminta. Tetapi rasanya jadi agak berbeda jika orang tua secara jelas bilang seperti di atas. Jadi ketika kami memberi, rasanya seperti bukan berbakti dan tulus, melainkan hanya memberikan orang tua menuntut. Mohon penjelasan Ustadz, semoga pertanyaan ini dijawab dan Allah memudahkan Ustadz dalam menjawab. Amin ya rabbal alamin. Jelas persiapan untuk apa? Untuk atau memiliki persiapan untuk menikah atau memiliki anak jelas hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Dan Allah berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, bersiaplah, dan sebaik-baik persiapan dan bekal adalah ketakwaan. Walaupun konteks khusus ayat ini adalah tentang haji, tapi ini juga bisa masuk ke seluruh sendi kehidupan dan amal-amal yang lain, bahwa kita butuh persiapan. Kan itu tadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berbicara dan beramal. Itu poin yang pertama, itu clear. Tapi bukan gini loh, hidup itu kan kata Ibnu Qayyim, yang penting ini secara makna ya, yang penting selamat dari dua serangan syaitan. Serangan pertama bernama tafrid dan serangan kedua bernama ifrat. Tafrid itu dosisnya kurang, ifrat kelebihan dosis, gitu aja dalam menyikapi sesuatu. Karena kata syaitan, kunci serangan kata syaitan, mohon maaf, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, inti dari serangan syaitan itu dua, kalau nggak buat kita tafrid, buat kita ifrat, gitu, membuat kita kurang dosis atau membuat kita kelebihan dosis. Jadi manusia tuh nggak perlu nggak punya itu, dikasih gitu loh, tapi dibuat dosisnya kurang gitu loh. Karena kita minum obat yang harusnya 3 kali sehari gitu ya, kita minum hanya sekali sehari. Bisa jadi di banyak kasus, banyak obat nggak ada bedanya dengan kita nggak minum obat, bahkan bisa jadi lebih parah karena udah sesuatu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Sebagaimana kita minum obat yang harusnya sehari 1 kali, kita buat 5 kali. Itu bisa keracunan dan mati juga. Dan bisa lebih parah daripada kalau kita nggak minum obat. Jadi itu lebih pelik gitu loh. Karena biasanya lebih besar. Kan saya udah minum obat. Iya. Tapi obatnya dosisnya benar nggak? Kan gitu. Dosisnya benar atau enggak? Itu poin. Saya pernah ketemu sama salah satu pakar Tibun Nabawi, lalu beliau bicara tentang habata sauda. Kata Nabi kan obat dari segala dawa likulin, obat dari segala penyakit. Tapi beliau mengatakan, benar Ustadz, tapi kan Ustadz tahu, kata beliau, setiap obat tuh punya dosis. Nah pertanyaannya, yang minum itu ngerti nggak dosisnya? Itu kata beliau ya, gitu. Kalau saya bukan expert di situ, tapi cuma menukilkan aja. Iya, ya kan kita sering umum-umum aja gitu loh. Tapi dosisnya ngerti nggak? Ya, itu ini Pak. Udah sholat subuh, udah gitu loh. Tapi kan kita tahu itu rakaatnya berapa. Gitu. Jadi udah sholat zuhur doang.
gitu. Ternyata dia sholat zuhur 4 rakaat, sholat zuhur 5 rakaat. Dosisnya kelebihan ini loh. Semua ulama bilang bermasalah ini sholat. Jadi apa namanya, dosis itu penting. Dosis itu penting. Nah, apa namanya, sebelum punya anak gitu loh, hendaknya orang tua, misalnya sebagian pihak mengatakan sebelum Anda menikah misalnya, atau sebelum punya anak, hendaknya Anda selesai dengan diri Anda sendiri. Ini kan kata-kata atau nasihat global. Dan dalam ilmu usul fikih, al-mujmal la yu'mal. Bahasa global itu tuh belum bisa diterapkan secara langsung. Kenapa? Karena butuh aturan main yang detail gitu. Sama kayak Allah berfirman, sholatlah. Itu sholat tuh perintah global. Hanya dengan mengandalkan satu ayat tentang perintah sholat, itu udah bisa sholat belum? Gak bisa. Karena kita bingung, mulainya gimana ya mas? Terus takbiratul ihram, oke. Habis takbiratul, gue ngapain? Jadi nggak ada yang salah dengan ayat tersebut, tapi itu ayat yang apa konteksnya perintah global. Dan dalam ilmu usul fikih, al-mujmal la yu'mal, perintah global itu belum bisa diterapkan sampai Anda tahu detailnya. Gitu loh. Belum selesai dengan diri sendiri, itu nasihat global. Kalau kita mau apa selalu berpikir positif ya. Oke, ini perintah atau ini nasihat baik, tapi ini global. Nggak bisa langsung plek-ketuplek gitu loh. Karena butuh detailnya, dosisnya itu seperti apa. Karena kalau ditelan mentah-mentah, sebelum Anda selesai dengan masalah Anda pribadi, sebelum Anda selesai dengan diri Anda sendiri, maka jangan menikah atau jangan punya anak. Mungkin nggak ada yang nikah kita ini. Emang siapa yang, coba tunjuk tangan, yang udah selesai dengan dirinya sendiri siapa? Dan punya anak 7. Saya rasa semua yang punya anak 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, semuanya masih punya masalah dengan dirinya sendiri. Dan masih struggle, masih berjuang, masih dan terus memperbaiki diri. Jadi kalau nunggu selesai sama dirinya sendiri, ya sampai mati baru nikah. Karena hidup itu ujian, gak pernah selesai. Dan ujian, dan kalau kita naik level, ujian yang apa berikutnya belum pernah kita hadapi. Ya sama, ketika kita berhasil kelas 1 naik kelas 2, ujiannya sama nggak dengan kelas 1? Enggak, ini beda lagi nih. Dan nggak selesai-selesai. Kapan kita selesai ujian pendidikan formal? Ketika kita keluar. Kalau kita nggak keluar-keluar, terus berada dalam tatanan pendidikan formal, lanjut. Selesai SD, masuk SMP, ujian lagi. Setelah SMP, masuk SMA, ujian lagi. Setelah SMA, masuk S1, ujian lagi. Ujian 1, masuk S2, ujian lagi. Terus ujian. Nah, selama kita masih dalam konteks kehidupan, ya ujian terus isinya. Jadi kalau jangan nikah sampai Anda selesai dengan diri Anda. Itu dengan kata lain, kalau mutlak ya, itu artinya Anda tuh jangan pernah nikah. Gitu loh. Kenapa? Karena kita nggak pernah selesai dengan diri kita. Harus ngerjain inilah, ngerjain itulah. Gitu. Siapa di antara kita mengatakan, saya sudah selesai dengan seluruh isu tentang diri saya. Itu kena lagi, fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Maka janganlah rekomendasi diri kalian sendiri. Maka janganlah sucikan diri kalian sendiri. Membersihkan diri harus, tapi mengklaim diri Anda suci. Kalau orang mengatakan, saya sudah selesai dengan seluruh PR diri saya, masalah diri saya, dan seterusnya. Itu bahaya. Gitu. Orang bilang, saya sudah selesai dengan seluruh masalah hidup saya. Itu jangan udah mati kemarin, hadirin. Karena orang hidup gak pernah selesai dengan masalah hidupnya. Jadi hadirin Allah muliakan, ini perlu ditakar lah. Tapi sebaliknya, di sisi lain itu tadi, tafrid, meremehkan pernikahan dan dengan punya anak, sehingga tidak ada persiapan sama sekali, tidak ada upaya sama sekali, tidak ada pengkondisian sama sekali, tidak ada perbaikan jiwa sama sekali, tidak ada upaya untuk merubah karakter sama sekali, tidak ada upaya merubah pola hidup sama sekali, tidak ada upaya memperbaiki hati sama sekali, nggak ada upaya memperbaiki ibadah sama sekali, itu juga mimpi buruk. Gitu loh. Dengan berpikir
udah ini kan siklus hidup gitu loh. Nanti juga selesai sendiri. Nggak bisa demikian. Gitu. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Punya anak adalah amal, salah satu amal dan amanat terlama di dunia. Punya anak bukan 1-2 tahun kecuali Allah takdirkan meninggal. Itu investasi panjang sekali. Investasi materi nih ya. Saya mau tanya, anak hadirin dengan uang lebih tinggi mana kedudukannya? Hah? Hah? Uang. Serem banget hadirin. Hah? Anak hadirin dengan 100 miliar lebih berkelas mana, lebih tinggi mana kelas? Hah? Anak, oke. Kalau hadirin mau investasi 100 M, pertimbangannya matang nggak? Atau dipelajari nggak? Pelajari lah. 100 M ini investasi 100 M. Dah kok anak begitu aja gitu loh. Yang penting jalan semua, nggak bisa, nanti taruh aja di sekolah. Kita ini kan sekolah yang paling mahal. Emang selesai masalah? Enggak, terbukti banyak yang nggak selesai juga. Tapi bukan berarti kita harus sempurna dan harus nunggu semua selesai, nggak juga demikian. Jadi ini semua tentang takaran dan porsi. Dan setiap orang peliknya, setiap orang tuh beda-beda. Setiap orang tuh beda-beda. Setiap orang tuh beda-beda. Dan variabelnya tuh banyak gitu loh. Dan itu beda-beda. Yang melahirkan sebuah kesimpulan, kita itu lemah banget hadirin. Maka yang lemah ini harus tahu diri. Banyak-banyak minta tolong sama yang maha kuat, yang maha mengetahui, yang membolak-balikan hati diri kita dan nanti anak-anak kita. Jangan sombong nih yang lemah-lemah kayak kita nih. Yang kedua, jaga kejujuran dan keikhlasan kepada Allah. Yang ketiga, mau jungkir balik dan mau jungkir balik, mau quote unquote ya babak belur, mau berjuang mati-matian untuk belajar jadi ayah dan ibu dan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Udah, habis itu udah serahkan semua sama Allah. Tapi mau capek, mau letih, mau linu-linu dalam tanda kutip, siap capek gitu loh, siap lelah, siap kasih seluruh tenaga yang bisa dikeluarkan, siap kasih semua energi dalam menjalankan amanah ini, nggak setengah-setengah. Lalu yang terakhir, serahkan semua kepada Allah. Itu. Dan tambahan, kita juga harus berusaha jadi wali Allah SWT, beriman dan bertakwa, itu maksudnya. Ini kalau ini sudah diinikan, ya sudah, bismillah. Nggak harus tunggu semua masalah selesai. Harus selesai dari semua baru kita nggak akan punya anak. Nggak akan selesai masalah dan urusan hidup kita. Saya lagi banyak minta tolong sama Allah, lalu ikhlas kepada Allah, lalu siap capek, siap letih, siap lelah untuk belajar dan mengamalkan ilmu tersebut. Belajar jadi ayah, belajar jadi ibu, belajar mendidik, lalu diamalin. Dan yang berikutnya, yang paling penting, lalu berikutnya serahkan semua kepada Allah. Sudah, nothing tulus sudah. Dan dan terakhir, kita jangan lupa diri kita. Perbaiki diri kita semaksimal mungkin dan jadilah orang-orang beriman dan bertakwa. Itu poin. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pun yang pertanyaan kedua, ya idealnya demikian. Tapi kalau artinya orang tua tuh dari sisi orang tua ya, dari dua sisi ya. Dari sisi orang tua, jangan pernah minta sama anak gitu loh. Ini pelajaran nih. Jadi kita orang tua ngedenger langsung gimana sih perasaan anak kalau diminta, marwah kita jatuh gitu loh di mata anak. Jadi jangan pernah minta sama anak. Ajarkan anak beriman, bertakwa,
dan cetak anak yang soleh itu otomatis. Kalau misalnya goes without saying itu dah. Kalau anak udah beriman bertakwa pasti ingat orang tuanya. Gitu. Dan kalau anak kita beriman bertakwa terus nggak kasih kita, secara umum mungkin beliau punya strategi lain. Gitu. Karena kan menuruti seluruh keinginan orang tua bisa jadi bahaya juga buat orang tua. Karena kan orang tua akan dihisap juga di hari kiamat. Gitu loh. Orang tua kan dihisap, memang orang tua nggak, ya kita semua kan dihisap, akan ditanya gitu loh. Karena sebagian anak kan berpikir pokoknya apa yang orang tua saya mau saya akan kasih. Akhirnya orang tuanya tenggelam dalam dalam kemubadziran, dalam israf, dalam berlebih-lebihan. Punya sebuah barang banyak dan gak pernah dipakai. Pertanyaannya, itu dihisap gak di hadapan Allah? Dihisap lah. Emang masa gak dihisap? Dihisap. Itu poin. Nah, anaknya beriman bertakwa, gak ingin orang tuanya dihisap dan repot dari kiamat. Diatur strategi gitu loh. Bukan pelit. Itu bisa terjadi demikian. Jadi intinya bagi orang tua cetak anak yang beriman dan bertakwa, berilmu gitu loh. Bukan harus jadi ustadz atau ini segala, enggak. Punya basic lah, punya ngerti gitu loh dalam hidup. Selebihnya udah nggak usah. Dan jangan minta, jangan berharap sama anak. Pertama, marwah kita jatuh. Yang kedua, tawakal kita jadi bermasalah. Dan tawakal lebih penting dari segala hal-hal teknis. Jangan, jadi nggak dan sebaliknya, kalau kita nggak pernah minta sama anak, marwah kita tuh tinggi. Marwah kita tinggi. Dan kita kalau ada keinginan, serahkan sama Allah. Nanti Allah kasih. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apalagi memanfaatkan anak. Jangan pernah memanfaatkan anak. Apalagi mengeksploitasi anak. Jangan pernah mengeksploitasi anak. Nanti Allah balas gitu loh. Kama tadi nutudan, sebagaimana bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Kita mengeksploitasi anak, ada pihak lain mengeksploitasi kita nanti. Kita manfaatin anak, ada pihak lain memanfaatkan kita. Allah balas. Gitu loh. Kita suka minta-minta, nanti ada pihak lain minta-minta sama kita. Dan marwah kita jatuh di depan. Dan kalau dia kasih, itu hanya kebaikan dia. Kalaupun dikasih, itu karena itu tanda anak kamu durhaka. Bukan karena punya respect sama orang tua, enggak. Jadi orang tua saya gini, ya sabar ngadepin itu. Kalau ingin mendapatkan respect dari anak, sekali lagi jangan pernah minta. Dan anak yang beriman bertakwa akan mikirkan orang tua. Kalau nggak dia nggak akan sampai derajat takwa. Kalau dia durhaka sama orang tuanya, itu pelajaran mahal bagi kita. Jadi jangan pernah minta-minta. Marwah kita jatuh dan nggak dapat respect dari anak. Dan yang lebih besar dari itu, tawakal kita bermasalah. Kita bergantung sama makhluk, sama manusia, sama anak kita, itu nggak sehat buat dunia dan akhirat kita. Gitu loh. Ya udah berusaha aja. Kalau makanya kan tetap berusaha, tetap kerja, tetap melakukan sesuatu. Itu poin. Nabi SAW sampai wafat kan produktif. Sampai beliau wafat produktif. Apa yang bisa dilakukan. Jangan bergantung. Gitu loh, jangan bergantung. Dan jangan juga berpikir saya jangan minta sama anak agar marwah saya nggak jatuh, anak saya respect, nanti anak saya kasih ke saya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak minta sama anak itu bagian strategi agar dikasih juga sama anak kita. Manusia kan paling jago kalau mikir-mikir kayak gitu. Jangan pernah berharap, itu banyak, jangan berharap sama makhluk. Gitu. Kan barang siapa yang bergantung sama sesuatu, Allah akan tinggalkan dia dengan sesuatu tersebut. Bertawakal sama Allah. Itu poin. Jangan pernah berusaha gitu. Walaupun nggak berhasil. Tapi nanti rezeki Allah kasih. Itu dari sisi orang tua. Dari sisi anak, memang itu tadi. Idealnya kita punya orang tua yang telah menjadi teladan sampai hari tua mereka dan sampai mereka meninggal.
Sebagaimana Nabi SAW menjadi teladan bagi keluarga dan umat sampai beliau wafat. Gitu, sampai beliau wafat. Dan beliau nggak bergantung sama siapapun kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau Allah uji dengan orang tua seperti itu, kasih gitu. Sesuai dengan takaran yang benar gitu. Dan jangan karena nggak enak sama orang, tapi karena Allah yang perintahkan. Dan ingat kebaikan-kebaikan orang tua. Gitu. Ingat kebaikan-kebaikan orang tua. Ingat jasa-jasa orang tua. Ingat jasa-jasa orang tua. Udah, tapi itu ya memang berat, tapi coba berusaha semampu kita lah. Ingat jasa orang, ingat kepada orang tua, lalu kasihkan Allah SWT, dan insya Allah Allah akan terima. Jadi kasih orang tua tuh niatnya bukan karena mama minta atau papa minta atau ayah minta, ibu minta, tapi agar Allah terima ini sebagai amal soleh. Itu hal yang penting. Dan bagi orang tua, dan ini banyak terjadi, makanya tekankan jangan pernah minta sama anak dan bergantung sama anak, apalagi memanfaatkan anak. Anak sukses dimanfaatin. Jangan mengeksploitasi anak. Jangan. Kita mengeksploitasi orang lain aja nggak boleh. Masa buah hati kita eksploitasi? Gitu. Masa orang sosok-sosok terdekat dalam hidup kita eksploitasi? Sosok-sosok yang jauh aja boleh nggak eksploitasi? Haram hukumnya. Ya secara negatif ya nggak boleh eksploitasi. Manfaatin segala macam untuk kepentingan dan eksploitasi negatif ya nggak boleh kan? Konotasi negatif. Apalagi orang-orang terdekat kita. Anak itu dididik. Anak itu ditanamkan iman, ditanamkan ketakwaan. Anak itu dicetak agar dia bisa bahagia dunia akhirat, bukan suruh nanggung beban kita gitu loh. Justru orang tua yang berhasil, apa yang bisa saya kasih ke anak saya sampai mereka tua gitu, saya bisa kontribusi apa ya buat anak saya, karena kan kesuksesan anak kita itu bagian dari pahala kita di hari kiamat. Jadi mikirnya itu orang tua walaupun udah tua, walaupun udah apa yang saya bisa kontribusikan agar anak saya ini imannya bagus, bertakwa gitu loh. Lalu mendapatkan cita-citanya selama tidak haram. Apalagi cita-citanya bermanfaat, cita-citanya itu penuh dengan ketakwaan, cita-citanya itu penuh dengan keimanan, cita-citanya itu maslahat gitu loh. Bukan kita halangin dia hanya ego kita atau karena pola pikir kita, padahal cita-citanya ini baik, bertakwa, agar kondisi menjadi lebih beriman dan bertakwa lagi, lebih soleh lagi, dukung. Bahkan kalau anak kita belum kepikiran ke sana, arahkan ke sana. Kalau anak kita sudah punya kepikiran, apalagi punya cita-cita, punya harapan, pikiran kita adalah apa yang bisa papa lakukan, mama lakukan, ayah lakukan, ibu lakukan, terus apa lagi? Abi lakukan, umi lakukan, papi lakukan, mami lakukan, agar kamu bisa mendapatkan kebaikan yang kamu cita-citakan, ketakwaan yang kamu cita-citakan. Jangan sungkan-sungkan bicara sama papa, jangan sungkan-sungkan bicara sama mama, jangan sungkan-sungkan bicara sama ayah, sama ibu. Ayah ibu sama seperti dulu dalam konteks ini. Kalau kamu butuh, kamu bicara, kita akan dukung. Gitu dong jadi orang tua. Jangan pernah ragu. Ada banyak anak gak berani bicara masa depannya yang positif, yang baik, yang bertakwa, karena takut orang tuanya gak dukung. Bahkan digembosi, bahkan dilarang gitu loh. Itu orang tua ditanya di hadapan Allah nanti. Gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Orang tua harus tetap mikir, apa yang bisa kita kasih? Lihat Nabi SAW gitu loh. Terus kasih semangat kepada anak-anaknya, kasih motivasi kebaikan. Itu kan yang membuat Fatimah tersenyum ketika Nabi SAW menyampaikan sesuatu di akhir-akhir hayat beliau. Jadi bayangkan Nabi SAW itu sampai di titik-titik terakhir bersikap dan atau melakukan yang membuat anak-anaknya tersenyum. Bukan mikir gimana ya, kan bicara. Kan kalau orang tua, utang papa banyak nak, kamu yang tanggung ya, kan pucat orang gitu loh gitu.
Utang, aduh, utang papa banyak, udah papa jangan mati duluan ya, gitu, jangan mau cepet-cepet. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena nggak mau dibebankan utang. Nabi SAW, Fatimah tersenyum. Dan yang disampaikan Nabi SAW kan tentang akhirat, bukan tentang harta dunia. Dan itu yang membuat Fatimah tersenyum. Itu orang tua. Orang tua itu bicara akhirat. Gimana anaknya itu sukses dunia akhirat. Gimana anaknya itu bahagia dunia akhirat. Gimana anak-anaknya itu beriman. Gitu. Dan apa yang bisa dilakukan, ayah akan lakukan, ibu akan lakukan. Pokoknya kamu bilang, ayah ibu bisa kontribusi apa. Gitu. Bahkan nggak perlu anak minta, kita tawarkan. Pokoknya ayah ibu standby, papa mama standby. Gitu. Bahkan inisiatif gitu. Bilang, izin ya kalau inisiatif ya. Kalau papa mama offside tolong kasih tahu. Kalau ayah ibu offside tolong kasih tahu. Tapi tujuan papa mama atau ayah ibu ingin mensupport kamu gitu. Jadi jangan justru membebani anak gitu. Lalu ngungkit-ngungkit jasa, kan mama yang lahiran, ngungkit jasa itu menggugurkan pahala, jemaah. Menggugurkan pahala. Dan itu seperti riya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti riya, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian karena al-man. Man itu ngungkit-ngungkit. Karena kan saya udah kasih kamu. Ingat nggak tahun lalu waktu kamu miskin, saya kan yang bantu kamu. Itu gugurkan sedekah atau kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang kayak begitu seperti orang yang berinfak riya, kata Allah. Riya, jangan pernah ngungkit kebaikan kita. Dan setan akan goda kita ngungkit kebaikan kita. Dan salah satunya orang tua ngungkit jasa-jasanya. Jangan pernah ngungkit. Bayangkan hamil 9 bulan 10 hari akhirnya gak dapat pahala. Bayangkan gitu. Hamil 9 bulan 10 hari, aduh gitu. Bapak-bapak yang mau coba deh bawa berapa berapa sih berat total kalau hamil itu? Anaknya udah 3,5 misalnya, terus air ketuban, terus segala macam, tuh berapa coba? 9 bulan 10 hari. Memang nggak langsung nggak seberat itu ya, tapi kan ya Allah capek. Hormon berubah, nggak dapat pahala. Melahirkan hidup mati, nggak dapat pahala. Menyusui, capek banget kan menyusui, nggak dapat pahala. Lalu tubuh wanita berubah, nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala sama sekali. Belum ngedidik bertahun-tahun, nggak dapat biaya jual tanah, jual kebun atau resign demi anak, nggak dapat pahala. Lalu tadi jual sekarang biar pendidikan anak tuh bagus, nggak dapat pahala. Kenapa? Ngungkit nggak dapat pahala. Jangan pernah ngungkit jasa kita kepada anak. Di waktu yang sama juga kita banyak lalainya, kita mendidik anak dengan baik gitu. Orang yang ngungkit jasanya itu bukan pendidik, dan otomatis secara umum dia dulu juga nggak didik anaknya. Jadi apa yang mau dibanggain? Orang tua tuh harus support anak, kasih kontribusi apapun. Tapi kan saya udah nggak punya uang, emang kontribusi hanya uang. Dan banyak anak-anak yang udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang udah punya penghasilan sebenarnya, kan seringkali nggak butuh uang orang tua, tapi mereka butuh dukungan orang tua, doa orang tua, lalu pemikiran orang tua, pengalaman orang tua, atau sekedar ucapan mama dukung atau ibu dukung, itu udah selesai semua gitu. Anak yang punya niat baik besar, cita-cita baik dan besar, lalu mimpi besar dan seterusnya, dan dia punya kemampuan untuk itu, lalu lalu banyak pihak meragukan dia, banyak pihak mungkin akan bully dia, banyak pihak akan kontra dengan dia, itu dapat satu kalimat dari ibu atau ayah, maju terus nak, mama dukung. Wih, itu setelah taufik Allah selesai semuanya. Setelah taufik Allah, itu luar biasa. Itu yang dibutuhkan, bukan uang dan seterusnya.
Ya kalau pakai duit sih bagus juga ya. Mama dukung transfer 70 miliar, ya lumayan. Tapi itu bercanda aja. Tapi poinnya adalah ini seringkali bukan tentang uang, apalagi kalau orang tua udah masuk masa tua segala macam dan kita juga bisa berjuang sendiri walaupun kita nggak kaya. Kita tuh lebih butuh doa, lebih butuh kalimat-kalimat demikian, kita lebih butuh tawaran apa yang bisa mama bantu, apa yang bisa papa bantu gitu. Kita hanya butuh untuk diingatkan ini halal apa haram nih nak. Oh halal. Ini arahnya bertakwa atau ini untuk kepentingan nafsu kamu? Ini takwa segala. Oke. Apa yang bisa papa lakukan? Apa yang bisa mama lakukan? Itu kan. Itu 3 kalimat itu aja selesai semuanya dengan taufik Allah. Itu tambahan moral besar. Selebihnya kita yang jalanin. Tapi kita yakin orang tua dukung kita. Orang tua kan kita akan doain kita dalam sujudnya agar itu terwujud. Itu luar biasa. Itu yang harus dilakukan orang tua. Jangan semakin tua kita semakin dekat ajal. Justru kita membebani anak, membebani atau nggak mendukung cita-cita kebaikan dan kesolehan anak kita, atau nggak mendukung perjuangan anak kita. Gimana? Itu bisa su'ul khatimah nanti, meninggalnya buruk karena nggak mendukung amal soleh, nggak mendukung ketakwaan, nggak dukung iman. Sebaliknya, saya tuh dulu nggak lakukan apa-apa ketika usia anak saya. Sekarang anak saya ngerjain banyak hal atau punya sesuatu kebaikan, punya ini, punya segala macam yang bisa berdampak di akhirat. Saya dulu lupa, saya lalai, saya nggak ngerti, saya nggak tahu ilmunya, nggak ada pengajian dulu dan seterusnya, nggak punya akses maksudnya. Sekarang dialami anak saya, apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan untuk mendukung dia. Karena kalau dia berhasil, pahalanya ke saya. Kan al-walad min kasbil walid, anak itu salah satu bentuk usaha orang tua. Jadi dukungan orang tua terhadap kebaikan dan ketakwaan dan iman yang sedang dikerjakan oleh anak dalam kehidupannya, itu yang harus direnungkan oleh para orang tua dan dijalankan orang tua. Dan gak usah ribet-ribet. Seringkali bukan tentang uang, tapi tentang kejujuran, tentang doa, tentang support lisan, dan dukungan moral. Itu jauh lebih penting. Allah ta'ala bisa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, maka mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, sudahkah ketenangan hidup hadir di keluarga kita? Kala banyak badai keuangan melanda keluarga kita, pernahkah bertanya, adakah hak orang lain yang tertahan dalam harta kita? Kala hujan tak lagi menyejukkan suatu masyarakat, mungkin bukan karena kerusakan lingkungan, tapi karena enggan mengeluarkan zakat dari harta mereka. Sudahkah kita menunaikan kewajiban zakat kita? Sejatinya, zakat menjaga harta yang Allah titipkan bagi kita dan keluarga. Tunaikan zakat, semoga Allah membersihkan jiwa dan harta, memberi ketenangan hidup keluarga kita, serta menebarkan kebaikan. Sampaikan zakatmu kepada kerabat dan lingkungan terdekat, atau insya Allah bisa melalui Las Muhajir di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 11110911036 atas nama Las Muhajir.